Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Yang akan aku bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di Water sign untuk Pisces. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini general reading ya. Bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, atau romance, atau persahabatan, atau urusan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life. Yang jelas jangan dipaksain nih, jangan dipaksain, oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu ya dalam readingan urgent message. Yang pertama adalah kartu top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck. Itu adalah prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Di akhir minggu efeknya terlihat berdasarkan situasi yang kebaca di awal minggu, oke. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu nasihat. Seperti biasa, channel Be Delightful akan penuh dengan nasihat sampai enek deh lu dapat nasihat. Oke, petunjuk ya yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Oke, aku akan hanya shuffle 3 kali deck ini dan membaginya 3 seperti biasa guys. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Yes, thank you very much. Please come and bless this reading. Oke. Oke. Yes, thank you very much. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke. Dan kemudian akan ada video extended ya guys. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Oke. Yang pertama ada Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo, siapakah kamu yang perlu mendengarkan video extended? Virgo, oke. Yang kedua ada Water sign, Cancer, Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Kenapa aku langsung mau lompat ke Water sign ya? Tapi nggak apa-apa. Mari kita lihat Water sign. It's okay, Water sign to be different ya guys. Oke, sometimes routine is so boring. Karena kamu selalu lihat aku ngambilnya tuh berdasarkan urutan elemen ya. It's okay. Mari kita lihat dari water sign yang pertama. Yang kedua ada Scorpio. Nah, baru kita kembalikan ke fire sign ya. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Scorpio-nya berarti pengen duluan nampang guys. Leo. Dan yang terakhir ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Halo. Hush. Aquarius. Dam dada dam 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 dam. Oke, berarti untuk Virgo, Leo, Aquarius, dan Scorpio, kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan, dan lebih banyak nasihat lagi kalau lu nggak enek gitu ya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended seperti biasa, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Mohon bersabar menunggu ya, aku sangat slow respon dalam membalas chat WA, oke? Oke, mari kita mulai. Minum dulu. How do I feel about this week? Fantastic. Oke. Try to be always positive guys, ya kan? Berpikir positif, berpikir negatif sama-sama gratis. Jadi kalau mau pikir positif gratis, mau pikir negatif juga gratis. Jadi waktu aku bilang how do I feel about this full week? Fantastic. Oke. Gratis. Oke, segera kita mulai dari Earth sign yang pertama ya. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku sekepala banteng? I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for Taurian collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Hush. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Taurus di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ace of Pentacles, Empress, nice. Ini kombinasi kartu yang
Bagus aku lihat guys. Dice of Pentacles akan selalu berupa tentang reward ya. Semua ace itu reward, jadi hadiah. Kalau kita berhasil melewati sebuah challenge dalam hidup, maka kita dapat hadiah. Kalau kita berhasil melewati sebuah tantangan, godaan, cobaan dalam hidup, kita pasti akan dapat hadiah. Dan aku lihat di awal minggu ini ada kabar baik tentang keuangan untuk kamu mungkin, atau something about the abundance in wealth. Ya, banyak di antara kalian mungkin yang akan dapat kabar tentang kenaikan gaji, atau ada pangkat yang naik ya, atau dipercayai untuk sebuah project yang besar, ditawarkan sesuatu yang besar. Look at this one. Ini tangannya tidak ada guys, pemiliknya, dan ditutup oleh awan ya. Jadi kalau dari tarot sendiri ini tangan Tuhan ngasih yang besar untuk kamu. Silakan diterima katanya. Ini hadiah. Jadi kamu akan menerima hadiah di awal minggu ini, dan itu akan membuat kamu super duper powerful, Taurus, because the Empress datang di kartu kanannya sampai ke akhir minggu ya. Jadi ini nanti disinilah kekuasaan, disinilah kemandirian, disinilah kekuatan, disinilah karisma, disinilah kepercayaan diri yang kuat. Oke, dan ini datangnya dari universe karena major arcana ya guys. Semua major arcana divine timing, dan sampai dengan aku lihat di sepanjang bulan Mei di seasonnya kalian Taurus, kalian akan Empress energy ya. You will feel you don't need anything in this world but yourself. Oke. Emang udah bakatnya dari sononya begitu ya. Kamu akan ngerasa it's okay right now, I'm fine with myself, everything is fine right now, everything is working on me right now. Dan ini bukan hanya ke kamu sendiri Taurus, because the Empress itu dilihat orang juga akan seperti apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri ya. But this is a present, kayak hadiah. Ada yang kamu lakukan berarti di beberapa waktu yang lalu Taurus, sehingga kamu dapat hadiah seperti ini. Accepting what is. Terima. Kamu akan langsung tahu Taurus, karena it's really drowning you. Yang datang ini sangat-sangat membuat kamu kayak apa ya istilahnya, drowning itu apa ya guys? Drowning itu drowning sebenarnya tenggelam kalau dalam bahasa Indonesianya, tapi itu sampai saking besarnya itu sampai akan membuatmu wah begitu yang kamu terima ini. Oke, I accept and embrace my inner majesty. Look at this Empress. Empress adalah majesty ya. Majesty itu guys kekuasaan, kehormatan, kemuliaan. Interesting. Silakan dibaca kartunya, bagus-bagus. Aku nggak bilang yang berbeda dengan apa yang tertulis dari sub caption ini ya. Captionnya adalah accepting what it is. Memang ketika Ace of Pentacles datang, there's nothing we can do accepting selain untuk menerima. Tidak ada yang bisa kita lakukan yang lain. Tapi apakah ada orang yang menolak Ace of Pentacles? Tentu saja banyak. Ya, banyak orang yang menolak hadiah ini. Dia lihat tapi ditolak. Kenapa? Mungkin karena menurut dia tidak pantas untuk mendapatkannya, terlalu besar, itu gede banget, gak bisa gue. Contohnya, kamu pegang project ya, bos bilang begitu. Ini nanti akan melibatkan 6 kota besar di seluruh Indonesia. Oh, jangan pak, saya gak bisa pak. Aduh, saya baru 7 tahun kerja di sini pak. Pun kalau saya pegang-pegang project itu hanya sekitar Jakarta aja, gak pernah saya sampai 6 kota, gak bisa saya pak, gak mampu saya. Oke? Accept. Something big is coming Taurus di awal minggu. Accept, terima. Jangan kamu tolak, katanya, because that's for you. Itu akan menjadikan kamu majesty, yang mulia, yang terhormat. Oke? Ini kata kuncinya guys. Kalau kamu tolak ini, tidak ada ini. Loss, missing opportunity. Makanya nasihatnya dibilang accepting what it is, dan yang mau diterima adalah something big yang akan menurutmu tidak layak untuk kamu dapatkan, tidak sanggup untuk kamu handle, dan itu akan membuat kamu missing opportunity atau kehilangan kesempatan. Tapi kalau kamu terima, because the universe, Tuhan itu tidak akan salah pilih orang guys. Kalau memang sanggup, katanya pasti kamu sanggup ya. Itu yang akan membawa kamu ke majesty atau kemuliaan, kehormatan tadi. Yes? Oke. Ingat guys, Ace of Pentacles hanya diberikan kepada mereka yang sudah melewati tantangan, yang sudah lulus dari ujian. It's yours, take it. Oke, kita teruskan untuk our sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? I call on the Almighty God, the angels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Virgo. Oh, the Two of Cups, Wheel of Fortune. The Two of Cups adalah mimpi jadi kenyataan ya guys, because this is general reading. Kalau tadi ini romance reading, maka aku akan bilang The Two of Cups adalah perasaan cinta berbalasan, dua arah ya, antara dua orang cintanya berbalasan. Itulah kalau romance. Kalau misalnya dalam hal keuangan, maka yang diinginkan didapatkan. Oke. Kalau misalnya dalam hal karir, target sesuai dengan realisasi. Tapi in general, mimpi menjadi kenyataan. The Two of Cups. Because this is related to emotion, berarti ini akan berkaitan dengan perasaan kamu. Berarti yang sangat kamu sukai, kamu dapatkan. Atau yang sangat kamu sukai, menyukaimu. Atau yang sangat kamu inginkan, menginginkanmu. Atau yang sangat kamu harapkan, tunggu-tunggu, mendekatimu. The Two of Cups. Dan kemudian The Wheel of Fortune adalah kemudahan. Ini hoki ya guys. Kartu Major Arcana lagi. Kalau ini datang, biasanya kamu akan merasa sulit. Kamu mau memanifestasikan sesuatu, kayak mengharapkan sesuatu yang baik tentunya terjadi dalam hidupmu, yang baik terjadi, lalu kamu kayak ngerasa bahwa I'm not ready for this yet. This is too big for me. This is too good to be true. I cannot handle this. You can handle that. The Wheel of Fortune adalah kemudahan. Ini dikasihin sama kamu barengan dengan The Wheel of Fortune, itu artinya untuk mewujudkan harapan sesuai dengan kenyataan akan dikasih kemudahan. Karena di awal minggu, kamu akan melihat harapanmu itu muncul di depanmu. Kamu akan menyadari yang kamu inginkan itu ada di depanmu. Ya, kamu akan melihat yang sangat penting bagimu itu sudah diberikan di depanmu. Tapi kamu kayak akan, oh my god, I cannot handle this. Exceeding expectation itu kan too good to be true, di luar dugaan. I soar into excellence, but this is for you Virgo, katanya. Ini untukmu guys. It's like lack of self confidence, lack of whatever. Yang kesannya itu seolah-olah kamu merasa tidak pantas untuk mendapatkannya. Dan kemudian it's for you. Mungkin yang kamu harapkan itu guys, yang segini aja. Dan kemudian yang dikasih sama kamu di awal minggu ini yang segini. Gede banget, gak bisa gua handle ini begitu. Look at this one. The universe tahu kalau kamu memang mungkin akan ketakutan menghandle yang gede, yang besar semacam The Two of Cups ini. Tapi akan dikasih kemudahan, akan dibantu katanya guys, oke? Memang melebihi ekspektasi atau tidak seperti dugaanmu. Dan exceeding itu guys akan selalu lebih tinggi. Exceeding. Kata exceeding itu akan artinya selalu lebih tinggi, tidak pernah lebih rendah ya. Jadi apapun yang kamu harapkan ini muncul di hadapanmu, atau kamu akan menyadarinya bahwa itulah yang kamu harapkan, dan dia itu kesannya lebih tinggi. Apapun situasinya itu tidak seperti dugaanmu. But you will handle that easily. Karena The Wheel of Fortune adalah kartu kemudahan ya. You just don't need to worry about everything Virgo. Everything is gonna be fine because this is Major Arcana. Artinya yang kamu harapkan itu pun di-approve oleh universe. Tapi harapan kamu kayaknya rendah hati gitu guys. Harapan kamu itu bukan yang tinggi-tinggi, gak yang muluk-muluk. Tapi yang dikasih yang tinggi. Oke, it's yours dan enjoy. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended. Lanjut guys, untuk arcana yang ketiga, this is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of His name, Pascal, bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Knight of Pentacles, Three of Pentacles. Oke, aku lihat kayak ada tawaran kesempatan yang datang, kayak bantuan yang datang, atau ada peluang yang ditawarkan ke kamu tapi datangnya dari orang lain. Because this is Minor Arcana, dua-duanya kartu manusia ya. And it's better if you refuse that offer. Sebaiknya kamu tolak. Jangan terlibat dengan dia. Because the Knight of Pentacles is always talking about planning, rencana. Jadi ada yang menawarkan sesuatu ke kamu tapi punya agenda guys. Dan agendanya itu kemungkinan besar gak baik untuk kamu.
Ya, contohnya begini, ayo kita kerjasama, misalnya ini bisnisnya kerjasama begini, begini, begini. Dia mungkin kayak presentasi atau tawarkan sesuatu untuk kamu Capricorn. Beginilah bentuk kerjasama that you cannot see, ya, the hidden motive atau hidden agenda behind the offering. That's why the Three of Pentacles is the most important thing to know. Three of Pentacles is mind your own business, separate, detach. Jangan berurusan dengan dia. Nasihat dari universe untuk kamu, manifesting dreams. My dreams are coming true. Ketika Knight of Pentacles datang guys, itu akan selalu dalam bentuk kayak join. Ya, this is you dan kemudian another person coming, join. Tapi ini tentang your dreams. Kemungkinan besar hidden motive atau hidden agenda dari yang menawarkan bantuan itu tidak sejalan dengan your dream. That's why the Three of Pentacles muncul di kartu paling kanan. Supaya kamu tidak ikut campur atau tidak berurusan dengan dia dan bisa fokus dengan mimpimu. Tapi mimpimu terwujud katanya. Asalkan kamu the Three of Pentacles. Mimpimu bisa kamu realisasikan apapun itu guys. Mungkin target kerjaanmu, mungkin target kamu untuk menurunkan berat badan, target kamu untuk whatever ya, apapun itu kamu bisa raih katanya di 1 minggu ke depan, asalkan kamu berusaha sendiri, kerja sendiri, tidak campur tangan, tidak berurusan atau melibatkan campur tangan orang lain dalam mewujudkan mimpimu ya. Orang-orang akan menilai kamu katanya Capricorn di 1 minggu ke depan. Yang kamu kerjakan akan dinilai-nilai orang. Beberapa di antara mereka menilai dengan baik, beberapa di antara mereka mungkin akan menilai dengan buruk. Komentator istilahnya ya guys dalam dunia ini. Just mind your own business, go fuck yourself. Bilang aja begitu sama mereka. I don't care about your opinion. This is my life, this is my dream, this is my journey. I will continue my journey, I will focus to my journey. I don't care about you all guys. That's the most important thing to do for the next 7 days ya. Continue, lanjutkan katanya. Kamu berada di jalur yang tepat dan jangan percaya sama tawaran orang di 1 minggu ke depan ya. Oke guys, berakhirlah sudah untuk Earth Sign. Kita akan segera teruskan ke Fire Sign yang seksi. Dimulai yang pertama dari This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Iya, ini dia. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The Magician, Magical Things, Miracle. Di awal minggu ini untuk kamu. Look at this one guys. This is your card Aries, Emperor card. Dari beberapa waktu sebelumnya kamu kayak merasa dirimu lemah gitu lah ya guys. Ketika Emperor datang ini berarti kan kekuatan ya. Merasa dirimu itu bergantung banget sama seseorang. Merasa bahwa harus ada orang untuk bisa membuat kamu kuat. Attachment, kinda. Dan kemudian di awal minggu ini universe Tuhan akan tunjukkan sesuatu tentang your power, kesaktianmu. Bahwa kamu tidak bergantung sama orang, bahwa kamu tidak harus menempel sama orang, bahwa kamu tidak harus berharap sama orang. Because this is 2 major arcana datang sekaligus guys. Berarti harapanmu hanya harus bergantung kepada Tuhan. It's like a proof. Kamu tidak akan perlu terikat atau nggak akan perlu harus menghormati orang, justru malah jadi terhormat. Begitulah ketika Emperor datang ya guys. Kamu kayak akan dikasih tahu bahwa kamu itu tidak perlu menjaga perasaan orang, tapi orang akan menjaga perasaanmu untuk 7 hari ke depan. Kamu gak akan perlu menjilat orang, Aries, dan orang akan mengagumi kamu. Kamu gak perlu memohon-mohon, meminta-minta orang untuk ada di dekatmu atau berurusan dengan kamu, tapi mereka yang akan meminta supaya kamu mau berurusan dengan mereka. Yang mengaktifkan energi Emperor adalah Magician, dan kartu Magician ini kartu miracle atau keajaiban ya. Yang mau terjadi di awal minggu ini, kamu akan merasakan keajaiban katanya di awal minggu ini. Untuk kalian yang sedang kebingungan dengan posisi di pekerjaan, mungkin guys, it will be just fine. Karena kamu mungkin ngerasa pekerjaan aku ini dalam keadaan genting, posisi aku ini dalam keadaan genting, anytime somebody can replace me. Maybe this company want to replace me. No, that company will ask you to stay. Begitulah energi Emperor. Kalau dalam hal
karir ya, dalam pekerjaanmu. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Aries. Opening to love, my heart is open. Love is God, setuju ya? Because this is the two major arcana sekaligus datang, Aries, maka you need to accept that, open your heart for that. Magical things happen. Di awal minggu ini banyak akan ada gitu deh ya, jangan banyak terlalu lebay. Akan ada peristiwa-peristiwa yang menurutmu ajaib di luar dari nalarmu yang terjadi. You just need to be open for that. Oke, beberapa di antara kalian yang resonate dalam hal romance, I think ini adalah lepasnya dari sebuah attachment, kayak kesulitan untuk melupakan seseorang. Dan ini datangnya divine intervention ya. Jadi kamu gak melakukan apapun, tiba-tiba kamu bisa lupa sama seseorang. Tiba-tiba kamu bisa berhenti berharap dari seseorang. Dan kemudian Emperor itu adalah tentang tunggal dan powerful, kekuasaan tunggal. You just need to be open for new love maybe, okay? Atau siap untuk memulai relationship yang baru lagi di 1 minggu ke depan. This is about power, Aries, and this is your card, this is your energy. It's like in line to you. Ini yang kamu inginkan, ini yang terjadi, okay? Oke, guys, itu dia untuk Aries. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang kedua. Ada The Strange, ini kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? The Almighty God, the call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Leo, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the 9 of Cups, yang di bawah ada the 7 of Pentacles. Oke. Kamu itu kayak sedang mengharapkan sesuatu terjadi di 1 minggu ke depan. Sampai dengan awal minggu kamu masih menunggu yang kamu harapkan itu datang, tapi di akhir minggu masih belum datang. But the things you need to know, Leo, 7 of Pentacles is waiting for harvesting time. Artinya, yang sedang kamu tunggu itu guys, bukannya di cancel, hanya waktunya yang diundur atau dimundurkan. 7 of Pentacles ini seperti menanam sesuatu yang usia panennya 100 tahun. 100 tahun, 100 hari. Kejauhan 100 tahun. 100 hari dan kemudian kamu sudah di hari ke-70. Kamu tanam sesuatu dan kemudian ini akan dipanen di setelah 100 hari, begitu di hari ke-100, dan saat ini kamu di hari ke-70. 1 minggu ke depan kamu akan masuk ke hari ke-70. Jadi kamu masih belum bisa panen, tapi panenmu dalam keadaan baik-baik saja, waktunya yang diundur. Targetmu panen di 1 minggu ke depan, tapi belum waktu yang tepat. Kalau kamu memaksa panen, memaksa hasilnya ini untuk diambil, ini tidak akan maksimal guys, karena 30 hari ke depan adalah masa memaksimalkan hasil panenmu tersebut. You just need to be patient. Jadi harapanmu itu yang kamu tunggu tadi tidak terjadi di 1 minggu ke depan, tapi sabarlah menunggu. Beri waktu lagi sampai nanti hasilnya itu benar-benar matang 100%. Tujuannya juga untuk kebaikanmu sendiri ya. Kata kuncinya untuk 1 minggu ke depan ke kamu, Leo, adalah sabar guys. Expecting miracles, miracles are blossoming in my life. Expecting miracles, mengharapkan keajaiban. I think you don't need miracles. I think you don't need miracles. But if you want to expect the miracles, just go for it ya. Tapi kalau the 7 of Pentacles, everything is fine. Kamu udah bisa lihat guys bahwa yang kamu kerjakan itu ada hasilnya. Hanya saja tinggal modal sabar ya, sedikit lagi. 70 hari kamu bisa sabar, nambah 30 hari lagi bisa dong ya. Lebih sabar lagi. Karena panen kamu baik-baik saja katanya ya. Mungkin kamu berharap keajaiban panen duluan datang di 1 minggu ke depan, artinya di hari ke-70 itu. Artinya kan kamu gak pengen nunggu lebih lama lagi, but you need to be patient. Sabar dulu katanya ya. Oke. Jadi ketika nanti miracles kamu itu tidak terjadi, artinya yang kamu harapkan itu tidak muncul di 1 minggu ke depan, Leo, it's not like the universe don't give you miracles. No, you just need to be patient. Mungkin ujiannya sabar guys ya. Ujian kesabaran. But everything is fine, Leo. Oke guys, kita segera teruskan ke fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku?
Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada Justice, yang di bawah ada the Page of Wands. It's like karmic payment. Aduh lagi-lagi ya, kenapa sih dengan kamu Sagittarius Libra banyak kan negatif banget guys dari akhir April ini. Aku nggak tahu dari readingan yang perlu kamu ketahui di beberapa di beberapa hari tersisa di bulan April itu kayaknya red flag banget deh untuk Sagittarius dan Libra. But we are talking right now to you ya Libra. Sagittarius, karena ini kartunya Libra. Ya, dan aku lihat memang it's like karmic payment, pembayaran karma yang masih berlangsung di 1 minggu ke depan. Kamu pikir mungkin sudah habis guys, sudah selesai pembayaran karmanya, tapi masih belum. Masih harus tetap dijalani. Katanya be optimist, stay optimist. The Page of Wands ya, karena habis gelap terbitlah terang. Kayak mau bilang begitu ke kamu Sagittarius. Tapi dalam masa-masa terang kamu bisa senang gitu. Masa-masa gelap pun kamu harus bisa tetap menghadapinya dengan sabar ya guys. Justice ini kayak ada keadilan yang ditegakkan untukmu. Tapi karena kartu berikutnya yang datang adalah the Page of Wands, it's like motivating. Maka keadilan yang ditegakkan untukmu itu mungkin not in a good way. Jadi kayak gini guys, Justice itu sebenarnya kartunya seseorang memperlakukan kita dengan tidak adil, maka datanglah keadilan untuk kita. Atau kita memperlakukan seseorang dengan tidak adil, maka kita akan membayarkan keadilan untuk dia. Kan begitu ya di Justice ya, karena keadilan harus ditegakkan, harus balance, seimbang. Dan itu sering ke arah pembayaran karma. Karena pembayaran karma itu untuk menetralisir apapun perbuatan kita di masa lalu yang harus segera kita tebus ya. Kalau kita berbuat yang baik harus segera datang sama kita. Kalau kita berbuat yang buruk, yang jelek harus segera datang untuk bikin keadilan, oke? Karena kartu Page of Wands yang muncul di akhir minggu ini disuruh bersabar, tetap strong, tetap optimis, maka kemungkinan besar yang terjadi pada kamu di awal minggu ini bukanlah hal yang baik. Kalau bukan hal yang baik terjadi di masa-masa Libra card atau the Justice ini, maka sebelumnya berarti kamu melakukan hal yang tidak baik dan saat ini sedang pembersihan karma mengenai karma tidak baik. Itu masih berlanjut aku lihat sampai dengan 1 minggu, dan 1 minggu ini tidak akan ada perubahan perkembangan. You just need to be optimist, Sagittarius, oke? Kartu nasihat untuk kamu adalah cherishing self. I accept and love myself. Mungkin ini berkaitan dengan penyesalan guys. Karena ketika kita disuruh cherishing self itu, kita tuh kayak menyesali sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita tuh mengutuk-ngutuki diri kita. Kita bilang, oh my god, betapa tidak bergunanya aku. Kenapa aku melakukan ini dulu? Kenapa aku berbuat seperti ini dulu? It doesn't matter. Ya, the past is the past. Yang lalu biarlah berlalu. Cherish yourself. Di masa-masa pembayaran karma ini, semakin kamu mengutuk-ngutuki dirimu guys, itu bikin kamu makin down. Gak ada gunanya. Pembayaran karma harus tetap berjalan. Cherishing yourself, menghargai dirimu, menghormati dirimu, dan kemudian menyenang-nyenangkan dirimu adalah pilihan yang paling tepat dalam pembayaran karma, supaya kamu bisa enjoy ya guys, karena ini kan akan segera berakhir ya, tapi tidak di 1 minggu ke depan. Penting sekali untuk menghargai dirimu, mengapresiasi dirimu, menerima kesalahan-kesalahanmu di masa lalu ya, tapi bukan dengan cara mengutuk-ngutuki, oke? Tapi at least kamu bisa belajar ke depannya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Cherishing yourself, oke? Oke Libra, sabar-sabar. Libra lagi Sagittarius. Mungkin ada Libra di bercat kamu yang cukup kuat juga ya. Karena berkali-kali masuk kartu Libra guys diri dengan kamu Sagittarius. Kalau kamu ngeh, silakan dilihat di uploadan aku sebelumnya. Libra card atau kartu The Justice itu memang biasanya tentang penegakan keadilan atau pembayaran karma ya. Oke, berakhir sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera masuk ke air sign. Yang pertama dimulai dari Libra. This is The Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? The Almighty God, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The King of Pentacles, the Page of Swords, oke.
Kamu akan menyadari sesuatu di awal minggu ini, sesuatu itu yang awalnya kamu pikir biasa saja, yang awalnya kamu pikir wajar, tapi kamu akan melihat sesuatu yang tidak wajar. Kamu akan jadi sangat kritis sekali di awal minggu ini terhadap segala hal, because this is King of Pentacles ya. Kamu jadi pakai logika, jadi pakai nalar, jadi realistis di awal minggu ini, sehingga kamu bisa melihat sesuatu yang dulunya kamu anggap wajar. Ini kurang ajar, nggak boleh kayak begini nih, nggak bisa dibiarin nih, jangan diteruskan nih, nggak boleh berlangsung lebih lama nih. Dan aku lihat kamu akan menyerang seseorang, menyerang sekelompok orang, komplain dengan seseorang. Dasarnya adalah tersadarnya dirimu dari yang awalnya kamu anggap wajar ternyata kurang ajar. Oke, mungkin ada orang yang memperlakukan kamu sesuka hatinya, dan menurut kamu wajar lah ya, namanya juga bestie, teman, mungkin ya wajar lah kalau teman ini begini ya, ngomongnya begitu aja, ceplas-ceplos mungkin misalnya Libra, dan kemudian ya namanya juga teman udah lama lagi, tapi di awal minggu ini kamu ngerasa, loh kok ini ngomong gitu sih, teman kok ngomongnya gitu sih, udah berhari-hari ini aku perhatikan, kok makin lama makin mulutnya makin gak bisa dikontrol sih. It hurts you maybe inside, dan kemudian kamu akan lawan dia ya. Kemungkinan besar akan terjadi konflik di 1 minggu ke depan Libra, but it's okay guys. Never run away from conflict ya. You have to create conflict, karena itu penting sekali untuk kayak gesek-gesekan, supaya kalau memang hubungan yang seharusnya tetap berjalan, konflik itu akan membantu memperkuat hubungan ya. Tapi kalau seandainya memang hubungan itu harusnya berakhir, tidak boleh diteruskan lagi, maka konflik akan langsung mengakhirinya. Karena kalian tidak bisa menyelesaikannya lagi dengan win and win solution maybe, atau tidak bisa menyelesaikan dengan kesepakatan bersama. Tapi yang jelas kamu nggak akan biarkan dirimu ditindas atau diperlakukan sewenang-wenang, atau dibikin kayak diolok-olok, dipermainkan lagi di awal minggu ini Libra aku rasa. Dan just go for it guys ya, because the page of sword is full of spirit. Kayak ngangkat pedang, tak lawan kamu sekarang, gak akan tak biarin lagi kamu berbuat seperti itu atau sewenang-wenang atau ngomong sesuka hatimu ke aku gitu. Jadi kamu akan melawan katanya. Kalau kamu ragu nanti Libra, janganlah dilawan, ini kan teman aku udah lama. No ya, don't ever doubt to create conflict. Conflict is good. Oke. Untuk mengetahui seberapa pentingnya hubungan ini sebenarnya, apapun itu ya guys, hubungannya bisa jadi pertemanan, bisa jadi rekan bisnis ya, mungkin rekan bisnis kamu sewenang-wenang aja gitu ya, sesuka hatinya aja, nggak sesuai dengan perjanjian itu, selama ini kamu udah sabar-sabar, dan kemudian 1 minggu ini hajar guys. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe. Ada cultivating prosperity, the abundance of the universe is pouring into my life. Kalian lihat nggak ini guys, ini seperti orang yang sedang apa itu ya, kalau di sawah itu arit itu kan diangkat ke atas, zap gitu ya, apa itu namanya, menuai ya. Mungkin kayak menyiangi hama ya. Oke. Jadi memang akan ada beberapa orang yang akan kamu cut off mungkin Libra di 1 minggu ini dari dalam hidupmu, maybe permanently guys, but to make you can cultivate the prosperity atau the abundance atau apapun itu katanya, yang harus kamu segera apa ya, kayak dibikin jangan ada pengganggunya guys. The abundance of the universe is pouring into my life. Jadi akan ada orang yang mengganggu cerita tentang yang baik-baik dalam hidupmu, dan kamu di 1 minggu ke depan akan pak. It's okay with that. Yang mulai nanti adalah awal mulanya adalah konflik. Begitu konflik dimulai dan kemudian nanti tidak ada penyelesaian dan putus gitu ya, artinya kayak tadi contohnya bestie itu, teman kamu itu nggak mau lagi bicara sama kamu gara-gara kamu bilang sama dia, hati-hati mulut kamu jangan sembarangan ngomong sama gua gitu. Dia pergi, ya udah bye gitu, bye. Kamu buang sampah dari hidupmu Libra. Congratulations guys, 1 sampah hilang dari hidupmu. Karena sampah itu mengganggu proses tanam-tanam ini tadi, cocok tanam ini. Itu mungkin rumput gulma yang akan mengganggu proses pertumbuhan ini. This is your growth, pertumbuhan kamu ke arah yang lebih baik. Sometimes guys, dalam hidup ini kita memang harus menyingkirkan orang, sekelompok orang yang mengganggu pertumbuhan kita ke arah yang lebih baik Libra. You don't need to worry, you don't need to feel in doubt atau regret kalau ada sampah atau gulma atau hama keluar dari hidupmu. Oke? Oke, kita akan segera teruskan ke air sign yang kedua. Ada Geminul.
This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Gemini. Yang di atas ada kartu The Seven of Wands, di bawah ada The Ace of Swords. Kamu kayak akan berdamai atau berbaikan dengan pihak tertentu, Gemini, di 1 minggu ke depan. Awalnya kamu kayak menghindar dari mereka atau dia. Bisa jadi seseorang atau sekelompok orang tertentu gitu ya. Kamu tuh kayak memblokir, guys. Beberapa di antara kalian mungkin memblokir nomor, karena The Seven of Wands adalah kartu pemblokiran. Atau ada yang delete kontak ya. Atau ada yang ghosting, menghilang Gemini-nya dari seseorang. Dan kemudian di akhir minggu ini akan ada perdamaian ya. Jadi pemblokiran yang terjadi, Gemini, ini kemungkinan besar berkaitan dengan pertengkaran atau konflik ya. Bisa jadi mungkin antara kamu dengan keluarga, sehingga kamu udah gak ngomongan lagi sama anggota keluargamu, mungkin saudara kandung, kakak, adik, abang begitu, gara-gara ada masalah yang terjadi ketika lebaran kemarin. Misalnya kalian kalian berantem begitu, dan kemudian akan ada perdamaian di akhir minggu ini katanya ya. You will love that, Gemini. Apapun itu perdamaiannya, kamu akan senang, karena Ace of Swords itu gencatan senjata for new beginning. Hubungan yang diperbaiki dengan cara menyelesaikan konflik ya. Tapi kalau kamu tetap in mode of Seven of Wands, mode-mode Seven of Wands yang dalam hal ini adalah pemblokiran, maka tidak akan ada The Ace of Swords, karena ini dua-duanya minor arcana. Manusia punya kerjaan. Kamu yang bikin kartu ini ada di sini saat ini, Gemini. Kalau kamu tetap blokir, tidak ada The Ace of Swords. Kalau kamu bisa buka pemblokiran, ini artinya izinkan. What do you want? Misalnya begitu, walaupun kamu ngerasa kamu gak ada salahnya sama sekali, Gemini, dia yang salah 100%, dan kamu ngerasa kayak gak perlu bicara sama dia. But please guys, The Ace of Swords ini akan bikin kamu senang banget atau tenang banget di akhir minggu ya. Jadi gak ada gunanya juga berkonflik berlama-lama dengan ini orang. Kemungkinan dia orang yang dekat sekali sama kamu. Bisa jadi keluarga atau temanmu, sahabatmu, atau bisa jadi your romance partner ya. Mungkin pacar atau suami atau istri. Ayo kita lihat guys, perdamaian ini tujuannya apa? Soaring into joy, bikin kamu happy. Gemini, kamu itu begitu gampang ditebak guys. Oke, kamu sebenarnya suka banget perdamaian ini, senang banget ya. Jadi kalaupun ada kesan-kesan seolah-olah mempersulit proses perdamaian ini dari beberapa waktu sebelumnya, sudahilah Gemini di awal minggu ini, karena ini juga yang kamu inginkan katanya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Oke. Jadi semakin cepat kamu membuka blokir tadi atau be open to this person atau sekelompok orang yang mau mendekati kamu for reconciliation atau perdamaian ini, akan semakin cepat kamu bahagia. Jadi lewat dari 1 minggu kamu udah bisa senang lagi karena sudah berbaikan dengan dia atau dengan mereka. Oke? Oke guys. Jangan beda yang ditunjukin dengan yang ada di hatimu, Gemini. Apa adanya aja guys ya, biar hidup kamu itu pun lempeng-lempeng. Jahat banget sih gue. Oke, kita teruskan untuk air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Yes, thank you very much. Please come and bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Knight of Pentacles, the Devil. Oke. Ini mirip readingan siapa ya? Capricorn kalau nggak salah mah benar ya. Oke. The Knight of Pentacles datang bersama the Devil. Cuman kalau Capi, the Knight of Pentacles, the Three of Pentacles kalau nggak salah lagi-lagi, iya benar. Tawaran, cerita tentang tawaran, offering, entah itu help, bantuan gitu guys, atau kayak ada mau kerjasama dengan kamu, kayak ada yang menawarkan bantuan ke kamu, kayak ada yang menawarkan pertemanan ke kamu, but there is a hidden agenda there. It's like hiding something from you, dan itu akan menjebak kamu dalam jangka waktu yang panjang, membuat kamu terikat atau terjebak dalam jangka waktu yang panjang, Aquarius. So be careful guys ya. Selamat siang Bapak Ibu, misalnya begitu guys. Iya siang.
Bapak Aquarius ya, iya betul. Oke, saya mau menawarkan usaha kayak penambahan modal untuk usaha ini. Oke, misalnya dia lihat kamu punya usaha dan usaha kamu itu kayak kekurangan modal tapi butuh dikembangkan begitu. Dia pasti sudah nilai kamu sejak lama, because this is motif atau hidden agenda. Tidak akan ada motif atau hidden agenda yang datang tiba-tiba, guys, random gitu. No, itu sudah direncanakan sejak lama. Berarti dia mungkin kalau ini beneran cerita tentang usaha kamu, dia udah dilihat usaha kamu dari beberapa waktu sebelumnya. Dia udah amat-amati dari kejauhan. Dia udah lihat gimana struggling kamu, mungkin masalah apa yang nomor satu saat ini yang kamu hadapi dalam usahamu. Mungkin kekurangan modal, dia udah tahu, dia datang pak. Dan kemudian dia tawarkan kita modalin begini. Tapi hati-hati guys, perhatikan baik-baik karena katanya mau menjebak ya. The devil adalah addicted, jadi terikat dan candu sama dia. Itu tadi baru contoh ya guys yang aku bilang tentang bisnis ya, macam-macam ya. Ada juga mungkin pertemanan, tapi ternyata bikin kamu terikat atau candu. Everything about the devil is so toxic guys, akan sangat toxic sekali. Semua yang bau candu itu pasti akan toxic sekali ya. Jadi kamu bisa menghindari masuk di mode the devil ini bersama pihak yang tadinya aku bilang dari awal ya, membawa Knight of Pentacles ke kamu. Kalau kamu benar-benar jeli, aku yakin Aquarius, kamu orang yang pintar sekali guys. Kamu adalah zodiak tercerdas di universe ini. Menurut astrologi, kamu gak akan bisa dibodoh-bodohi. Kamu gak akan bisa dimanfaatkan orang. Kamu akan selalu tahu hidden agenda. Yang perlu kamu lakukan adalah be netral, karena dia tahu betul apa yang kamu mau, tahu betul apa yang kamu butuhkan. That's kind of devil energy. Ya, jadi karena dia tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, itu mungkin akan membuat kamu terpesona sementara waktu. Tapi kalau kamu bisa netral dengan cara no, nanti dulu. Memang aku betul butuh banget, tapi nanti dulu. Kalau kamu bisa begitu guys, kamu akan melihat devil ini. Kamu akan melihat ada yang beda, ada yang lain dari penawaran ini. Dan itu yang nanti akan bikin kamu malasin banget, ngapain juga. Kalau kamu udah sampai mode begitu nanti guys, di akhir minggu ini artinya kamu akan bisa terlepas dari godaan devil ini ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Embarking on an adventure as ever the wonders of the world. Mungkin yang ditawarkan itu nanti tentang adventures, petualangan di dunia, apapun itu kaitannya ya guys. Kalau misalnya ini tadi tentang bisnis, mungkin yang ditawarkan adalah tentang pembesaran usaha atau tentang memodali untuk bikin usaha kamu itu lebih terlihat mewah, gede guys. Kita modali bu, rukonya kita bikin tingkat 3, jadi bisnis ibu ini bisa diperbesar. Oke. Kayak ada janji-janji tentang dunia yang akan ditawarkan ke kamu, di mana kamu pun memang sangat membutuhkannya ya. Nah, itu yang perlu kamu pertimbangkan baik-baik guys, karena katanya akan bikin kamu addicted, bikin kamu candu, dan urusan kamu dengan Knight of Pentacles ini akan toksik sekali di 6 bulan ke depan juga, karena devil ini kayaknya jangka panjang ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended Aquarius. Berakhirlah sudah untuk air sign guys, kita lanjutkan ke water sign yang sangat intuitif. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Oke, The King of Swords, Hermit. Kamu malas ngapa-ngapain katanya 1 minggu ke depan. Tapi kamu kayak memaksa dirimu untuk ngapa-ngapain 1 minggu ke depan. Mau melakukan ini malas, mau melakukan itu malas. Emotionally unavailable. It's like low vibration, a very low energy di awal minggu ini. Dan tapi lagi penting-pentingnya. Kamu ngerasa semuanya penting guys, tapi it can wait. Itu semua bisa menunggu katanya di sini. Jangan paksakan dirimu ya, karena berikutnya ada Hermit yang datang dan ini major arcana di luar kendalimu guys. Kamu akan ditarik mundur dari kesibukanmu yang lagi malesin banget bagimu di 1 minggu ke depan ya. Contohnya begini, kamu itu mungkin kerja meetingnya itu guys ada 12 1 hari, dan 1 minggu ke depan pun ada 12 kali 6 hari kamu meeting begitu.
Padahal it can wait katanya. I don't know why, but you force yourself to face it all at once every day for the next 7 days. Dan katanya stop it, Cancerian. You are not ready for that kind of busy. Oke, kita teruskan ke contohnya tadi ya. Jadi misalnya ada meeting gitu, dan kemudian hermit ini akan memaksa kamu masuk ke mode solitude ya, memaksa kamu masuk ke mode istirahat, memaksa kamu masuk keluar dari aktivitas, memaksa kamu keluar dari aktivitas dan masuk ke mode santai, mode tenang, mode bersembunyi, hiatus. Bisa jadi guys, kamu sakit, ya sorry, itu yang tertangkap pertama di pikiranku, dan kamu harus dirawat di rumah sakit misalnya karena emotionally unavailable. Ini kemungkinan besar berkaitan dengan fisikmu yang melemah. Dan kemudian ya udah, tidak ada meeting selama 6 hari ke depan, tidak ada 12 meeting 6 hari ke depan, dan kamu akan tidur di rumah sakit selama 6 hari ke depan. That's your hermit mode. Kecuali Cancer, kamu yang mulai sendiri mode hiatusmu. Kamu bisa katanya guys bilang entar dulu semua itu. Ya mungkin kamu pergi liburan, atau kamu memang stay at home aja, staycation di hotel, atau menjauh sementara waktu, cari tempat favoritmu, dan kemudian di situ banyak bersantai. Maka mungkin kamu tidak perlu dipaksa hermit, karena kamu menghermitkan dirimu sendiri. Karena ada banyak di antara kalian kayak yang akan no, it's not the right time to be in hermit mode. Aku nggak bisa santai sekarang, aku nggak bisa mundur dari sini, ini banyak yang harus jadi. Major Arcana tidak bisa kamu tolak, ini akan datang. Terlepas dari caranya, kamu yang menghermitkan dirimu atau biarkan hermit ini yang memaksa kamu masuk ke mode hermit, ke mode solitude tadi. Takutnya sih tadi kalau dipaksa guys, ya kita tahu lah ya, semua yang dipaksa nggak enak. Oke, Giving Bird, kamu mau melahirkan. Nggak, bercanda guys. Jadi mode hiatus ini akan melahirkan ide tertentu guys ya, kayak akan bikin inspirasi untuk kamu, untuk menjadikan kamu semangat lagi guys. I am bringing forth new and dynamic energy into the world. Ini kan modenya emotionally unavailable, the King of Swords ya, ngapa-ngapain malas. Kalau kamu paksakan dirimu dalam keadaan ngapa-ngapain malas untuk produktif versi kamu, itu tidak akan maksimal guys. That's why hermit muncul mundur dulu di masa-masa diammu, atau nanti liburan, atau masa sendirian, masa menenangkan diri, mode hiatus tadi. Inspirasi yang akan datang yang mengubah kamu dari the King of Swords maybe jadi King of Wands, maybe jadi King of Pentacles, maybe jadi the King of Cups. Dan itu yang akan membuat kamu bisa maksimal dalam menghadapi yang tadi aku bilang satu hari ada 12 meeting. Jadi kalau kamu paksakan dalam mode The King of Swords 12 kali meeting dalam satu hari, itu tidak akan pernah maksimal katanya. So the universe is save your ass Cancer dengan cara menghermitkan kamu di pertengahan minggu hingga akhir minggu ini. Mungkin kamu akan libur lebih awal guys, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu libur biasanya kerjaan begitu misalnya ya, kamu akan lebih awal liburnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah Seninnya kamu udah bisa back to your activity ya. It's like giving birth. Ada hal baik yang akan kamu lahirkan guys. Kamu rilis di mode hermit ini tadi ya. Inspirasi aku lihat di sini, ide-ide hebat kadang-kadang datang dalam masa-masa kesendirian atau masa-masa tenang ya, bukan dalam keadaan masa-masa sibuk. Oke, mungkin kamu membuat meeting sampai 12 satu hari supaya kamu dapat inspirasi. No, you cannot get the inspiration dalam mode King of Swords karena kamu males ngapa-ngapain ya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama the Queen of Cups, this is your energy. Dan yang kedua the Five of Swords. Oke. It's like persistent to a feeling. Mempertahankan sesuatu yang kamu sukai, yang penting bagimu. Mari kita lihat langsung. Taking action. I enthusiastically embrace life's boundless possibility. Oke. Iya. Oke, thank you very much.
Jadi kayak gini katanya Scorpio, kamu menyukai sesuatu tapi kamu pasif banget guys. The Queen of Cups adalah queen yang pasif, ratu yang pasif, dia akan selalu duduk gitu ya. Ada hal yang sangat kamu sukai atau ada orang yang kamu sukai tapi kamu tidak menunjukkan tindakan apapun untuk membuktikan bahwa kamu menyukai ya. Contohnya gini, aku itu suka banget kalau seandainya badan aku itu kurus. Dan aku suka banget olahraga. Keren banget rasanya kalau ngeliat orang fitness atau jogging atau cycling atau yoga atau berenang. Suka banget deh melihatnya gitu. But you don't do anything. Kamu nggak pergi ke fitness center, kamu nggak pergi ke kolam renang, kamu nggak pergi ke yoga center, kamu nggak pergi ke whatever. You don't do anything. Dan di akhir minggu ini katanya akan ada persistensi untuk tetap berbuat seperti itu. Nasihat untuk kamu, taking action. Apapun yang kamu sukai itu harus segera kamu dapatkan. Kamu harus segera tunjukkan tindakan kamu untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar menyukainya. Apa tadi yang kamu sukai? Misalnya whatever, you know, you mention it. Kalau kamu menyukai seseorang berarti kamu diam, Scorpio. Kamu tidak bilang kalau kamu suka sama dia. Berarti di awal minggu ini kamu harus bilang kamu suka sama dia. Kalau kamu menyukai aktivitas tertentu dan kemudian kamu tidak melakukan apapun, you need to prove how do you feel about that situation atau that person dengan cara action. Karena kartu nasihat untuk kamu adalah taking action dengan cara antusias. Bisa jadi guys, menurut kalian it's impossible karena di sini muncul possibilities di sub caption ya. Jadi kayaknya nggak mungkin deh aku kurus lagi. Nanti aku pasti sampai mati tinggal kayak gini aja nih bentuknya. It's impossible for you, oke? Tapi di sini katanya by taking action nothing is impossible. Karena kita nggak tahu masa depan gimana guys. You just need to do the first step. You just need to do the first step. Langkah pertama itu saja. Kamu mungkin gak akan bisa melihat whole picture tentang apa yang harus kamu lakukan untuk sampai ke yang kamu sukai tadi. Tapi langkah awal sederhana itu penting sekali. Karena itu kayak quantum effect yang akan membuka jalan berikutnya. Jadi habis datang ke gym ngapain? Habis ini ngapain? Habis ini ngapain? Habis ini ngapain? Itu kamu akan dapat semuanya setelah melakukan first step, Scorpio. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas. Mudah-mudahan aku bisa bantu kamu di sini ya. Oke guys, kita segera teruskan ke water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Emperor yang pertama. Dan yang kedua the Seven of Wands. Ya, it's like somebody atau someone atau some person some people wants to coming to your life ya. Dan aku ngerasa dia tidak baik, punya niat tidak baik. Oke, kalaupun dia bukannya punya niat tidak baik, artinya netral begitu ya guys. Tapi ini orang akan mengganggu kamu katanya ya. Bukan hanya dalam bentuk orang guys, tapi mungkin kesempatan, peluang yang datang, tapi kesannya akan mengganggu. Jadi as an emperor, kamu akan tahu guys yang mana yang bagus, yang mana tidak bagus untukmu. Ya, karena emperor itu kan pasti sangat-sangat tajam instingnya guys, dan kemudian dia tahu yang mana yang berbahaya, yang mana yang netral, yang mana yang mengganggu, yang mana yang baik. Oke. Bahkan sampai ke level netral pun aku rasa tidak baik masuk. Ya, kalau menurut kamu it's like standard, ini tidak akan mengganggu aku, nothing to lose, tapi aku rasa sebaiknya di blokir, karena Seven of Wands adalah kartu pemblokiran, menutup pintu, tidak mengizinkan akses. Jadi kalau ini berkaitan dengan perasaan misalnya romance ya, kamu resonate-nya, maka kemungkinan besar yang datang ini tidak akan berhasil menaklukkan perasaanmu. It's just like wasting time, okay? Because you are an emperor ya. Not to mention emperor is always independent, oke. Kalau misalnya ini tentang bisnis misalnya, kamu itu penguasa bisnismu, kamu hafal betul, tahu betul tentang bisnismu ini, dan kemungkinan akan ada yang ngajak kamu kerjasama, dan kamu ngerasa ini antara netral, nggak akan berpengaruh ke bisnisku, atau justru malah merepotkan bisnisku. Cut off. Kamu akan langsung tahu aja guys, because you are an emperor. Ya, kamu bukan bocah-bocah, kamu bukan orang yang tidak berpengalaman kalau kamu emperor. You know it. Oke. Nasihat savoring pleasure. Oh, kamu nggak enakan, iya. Aduh, kasihan, iya.
Jadi kalau kita balikin ini ke contohnya tadi, misalnya ini tentang bisnis ya, yang datang itu teman aku zaman kami masih susah dulu ya. Kamu emperor sekarang pasti kamu sukses gak? Zaman kami masih jualan es lilin bersama-sama, dia tuh teman aku. Sekarang aku sudah punya 1000 kafe di Indonesia, misalnya begitu. Dan kemudian dia tuh masih tetap jualan es lilin. Dia mau masukin es lilinnya ke kafe aku yang hype dan elit ini, yang benar-benar keren ini. Jadi 1 minggu ke depan bukan cerita tentang menyenangkan perasaan orang, but act like the emperor, Pisces. Bertindaklah seperti seorang emperor. Emperor itu tidak melihat siapa temannya, guys. That's independent and full power. Kalau tadi ini King of Cups yang muncul atau the Queen of Cups, monggo lah. Karena teman kamu dari masa susah, kamu bilang masukinlah es lilinnya itu ke kafe mewahmu tadi. Because it's related to emotion. This is emperor. You should be the real emperor, Pisces. Never savory pleasure. Terutama yang berkaitan dengan orang. Kalian tahu kenapa emperor itu sukses, guys? Emperor sukses. Mereka itu tidak menyenangkan perasaan orang. Kalau untuk menyenangkan perasaan orang ini harusnya king. But emperor no, ya. Yang jelas yang mau masuk ini antara standar, tidak akan berpengaruh ke memberi pengaruh buruk ke kamu. That's why the Seven of Wands need to do, atau pemblokiran, proteksi ya. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini, guys. Halo kamu Virgo, apa kabar? Halo kamu Leo, Aquarius, dan kemudian ada Scorpio. Kalau kamu resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, guys, dan kayak ada panggilan-panggilan untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat di 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah, guys.